Pembangunan Ibu Kota Nusantara terus dikebut setelah Presiden Joko Widodo batal berkantor di bulan Juli. Selain pembangunan, hal lain yang juga jadi sorotan adalah kepastian masuknya investor asing dalam pembangunan IKN. Presiden Jokowi batal berkantor di Ibu Kota Nusantara bulan Juli ini karena ketidaksiapan sarana dan prasarana. Namun PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadimulyono memastikan semuanya rampung di akhir Juli. Nanti Juli, akhir Juli, insya Allah semua sudah siap. Siap, pemerintahan? Jadi Pak, kapan itu targetnya Pak? Ya, kalau Juli itu kan sampai tanggal 30 toh. Ini baru tanggal 11 kan. Juli itu mana Pak ya? Keyakinan Basuki dipertegas Kepala Satgas Percepatan Pembangunan IKN, Danis Sumadilaga, yang memastikan ketersediaan air baku hingga listrik akan siap sebelum akhir Juli 2024. Kita tuh sebetulnya nggak ngebut loh Mas ya, tapi ya kita kerjakan. Kalau ngebut nanti kesannya kita ini terburu-buru, enggak. Kita bekerja secara sistem, berdasarkan kontrak, berdasarkan rencana. Tidak ada yang dipaksakan. Targetkan rampung ini kapan? Akhir Juli. Akhir Juli ini kita insya Allah merampungkan segala sesuatunya. Ya, untuk yang berkaitan dengan itu ya. Menurut Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, pembangunan kawasan inti IKN sejauh ini berasal dari investasi penanaman modal dalam negeri atau PMDN. Untuk IKN klaster kedua, Bahlil bilang baru akan ada investor asing yang masuk. Investasi pada klaster pertama. Di klaster pertama ini adalah semacam kalau istana itu sarinanya lah ya, sarina menteng. Itu semuanya PMDN, semuanya investasinya PMDN. Kenapa PMDN? Karena kita pikir bahwa ini klaster yang sangat inti. Nanti klaster keduanya baru ada investasi asing, PMA-nya. Kenapa itu? Karena ini kita ingin klaster pertama karena tempatnya sangat strategis harus dimiliki oleh orang Indonesia semua. Persoalan investasi di IKN pernah disinggung mantan Kepala Bappenas Andrinov Caniago. Menurut Andrinov, setelah ada perluasan fungsi dari IKN, menarik investasi besar-besaran secara cepat tidaklah realistis. Yang kedua, tidak realistis mengundang investor besar untuk masuk ke sana, apalagi dalam waktu dekat. Tapi mungkin saja nanti di pertengahan 10 tahun kemudian melihat, wah kawasan Kalimantan ini sudah makin bergerak, maka ada kawasan penunjang yang disiapkan di bagian dari IKN. Ya kita tahu logika para pebisnis itu adalah cari keuntungan, ngitung perkiraan pengembalian modal, pengembalian aset, nah, ROE, ROI, kan begitu. Nah itu dari mana datangnya? Ya orang bisnis tahu kalau itu dari market. Marketnya apa kalau di investasi? Kan nggak mau duitnya terbenam begitu saja. Daripada uangnya terbenam dan nggak berbentuk yang konkret, lebih baik dia taruh di pasar uang atau di pasar modal, masih ada hasilnya, kan begitu. Pemerintah menargetkan investasi IKN senilai 100 triliun rupiah hingga akhir tahun 2024. Untuk mendongkrak pendanaan IKN, Jokowi telah menerbitkan peraturan presiden yang memungkinkan penyediaan layanan dasar dapat bersumber dari selain APBN. Tim Liputan, Kompas TV.